Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Hendriansyah dari semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tipe-tipe pengambilan keputusan, yang mana presentasi ini untuk memenuhi tugas, yakni tugas teori dan teknik pengambilan keputusan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nurhasanah Munawaroh. Baik, kita mulai saja. A. Teori X dan Y. Teori X dan teori Y adalah teori motivasi manusia dan manajemen. Teori ini diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor di MIT Sloan School of Management pada tahun 1960-an. Teori ini menjelaskan kontras dua model motivasi tenaga kerja yang diterapkan oleh manajer dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Menurut model, dua set asumsi umum yang bertentangan bagaimana pekerja termotivasi menjadi dasar dalam membentuk dua gaya manajerial yang berbeda. Teori X menekankan pentingnya pengawasan ketat, imbalan eksternal, dan hukuman, sedangkan teori Y menyoroti peran memotivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan langsung. Teori X. Teori ini didasarkan pada pandangan pesimis tentang sifat manusia. Menurut teori ini, ada beberapa asumsi dasar tentang karyawan, yaitu poin pertama, tidak suka bekerja. Secara alami, karyawan tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya jika memungkinkan. Poin kedua, kebutuhan akan pengawasan. Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, diawasi, dan diancam dengan hukuman mencapai tujuan organisasi. Poin ketiga, kurangnya ambisi. Karyawan lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, dan memiliki sedikit ambisi. Menurut Douglas McGregor, manajemen tipe X cenderung menggunakan gaya manajemen yang otoriter, dengan pengawasan ketat, pengendalian kaku, dan ancaman hukuman adalah cara efektif untuk memotivasi karyawan. Teori Y. Sebaliknya, teori Y didasarkan pada pandangan yang lebih optimis tentang sifat manusia. Menurut teori ini, ada beberapa asumsi dasar tentang karyawan, yaitu untuk poin pertama, bertanggung jawab. Karyawan bertanggung jawab penuh dengan semua pekerjaan dan memiliki motivasi yang kuat mengerjakan semua pekerjaan yang telah diberikan. Poin kedua, kontrol diri dan komitmen. Karyawan akan mengarahkan dan mengendalikan diri mereka sendiri jika berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Poin ketiga, memerlukan sedikit bimbingan. Karyawan hanya membutuhkan sedikit bimbingan atau bahkan tidak memerlukan bimbingan dalam menyelesaikan tugasnya. Poin keempat, kreativitas dan inovasi. Karyawan dapat menyelesaikan tugas dan masalah yang terjadi dengan penuh kreatif dan imajinatif. Dalam organisasi perusahaan yang mengadopsi manajemen teori Y ini, maka semua karyawan akan terlibat dalam pengambilan keputusan
dan memiliki lebih banyak tanggung jawab. Baik, untuk kesimpulan teori X dan Y. Kesimpulan dari teori X dan teori Y dalam formalisasi yang dikembangkan oleh Douglas McGregor memberikan pandangan berbeda tentang motivasi karyawan dan bagaimana seharusnya dikelola dalam perusahaan. B. Karakteristik pengambilan keputusan. Karakteristik pengambilan keputusan adalah fitur dan langkah-langkah yang umumnya diikuti untuk membuat keputusan yang efektif, termasuk tujuan yang jelas, alternatif yang dipertimbangkan, evaluasi konsekuensi, dan tindakan yang tepat. Proses ini juga melibatkan kemampuan untuk memprioritaskan berpikir rasional dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. 1. Proses berbasis informasi. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan informasi yang akurat dan relevan. Informasi ini digunakan untuk memahami masalah, mengevaluasi opsi, dan memprediksi hasil. 2. Adanya pilihan. Pengambilan keputusan melibatkan pemilihan antara beberapa opsi atau alternatif. Tanpa adanya pilihan, tidak ada keputusan yang perlu diambil. 3. Tujuan dan sasaran. Pengambilan keputusan biasanya diarahkan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Tujuan ini menjadi acuan dalam mengevaluasi opsi dan memilih keputusan. 4. Analisis dan evaluasi. Pengambilan keputusan melibatkan analisis dan evaluasi terhadap opsi yang tersedia. Ini termasuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. 5. Keterlibatan nilai dan etika. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan pertimbangan nilai dan etika. Nilai-nilai ini dapat mempengaruhi bagaimana opsi dievaluasi dan keputusan diambil. 6. Keterlibatan risiko dan ketidakpastian. Banyak keputusan yang diambil dalam kondisi ketidakpastian atau risiko. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan potensi risiko dan bagaimana mengelolanya. 7. Konteks dan situasi. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh konteks dan situasi spesifik. Faktor-faktor seperti waktu, sumber daya, dan lingkungan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 8. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat berupa individu atau kelompok. Karakteristik pengambilan keputusan seperti pengalaman, pengetahuan, dan gaya pengambilan keputusan dapat mempengaruhi proses dan hasil keputusan. 9. Proses dinamis. Pengambilan keputusan dalam proses dinamis yang dapat berubah seiring waktu, informasi baru, perubahan situasi, atau evaluasi ulang dapat mempengaruhi keputusan. Yang terakhir, 10. Konsekuensi. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Pengambilan keputusan perlu memikirkan dampak jangka pendek dan panjang dari keputusan yang diambil. Dengan memahami karakteristik ini, individu dan organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan yang efektif. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan yang telah menyimak.